Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min syai'i a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat terbaiknya yaitu nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat, yang mana di pagi hari menjelang siang ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang mana Rasulullah mengibaratkan majelis ilmu bagaikan taman-taman surga. Walaupun masih dalam media virtual, semoga tidak menyurutkan keistiqomahan kita dalam bertolabul ilmu. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebaran ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami mengucapkan jazakallah khairan kasiron kepada Ustadz Haitami, guru kita yang sama-sama kita muliakan. Insya Allah pagi ini akan kembali melanjutkan kajian materi hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya pun menghaturkan jazakumullah khairan kasiron kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di dalam majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahannya pada pertemuan kita ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelumnya mohon izin saya akan membacakan rangkaian agenda kita hari ini. Yang pertama, mukadimah, lalu dilanjutkan dengan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Meita di Quran Surat Ali Imran ayat 14 sampai dengan 17. Lalu dilanjutkan dengan agenda inti yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah kita sudah beranjak masuk ke dalam bab baru yaitu bab yang ke-27 dengan judul Mengagungkan Kehormatan Kaum Muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta berbelas kasih kepada mereka. Insya Allah durasinya kurang lebih 60 menit. Lalu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah kurang lebih 15 menit. Kemudian penutup. Baiklah, untuk lebih berkahnya kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda berikutnya yaitu tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Meita di Quran Surat Ali Imran ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kepada Ibu Meita kami persilahkan. Makasih Bu Lulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam rumah, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Bu Meta. Alhamdulillah. Semoga dari ayat-ayat yang telah dibaca maupun kita yang menyimaknya, Allah catatkan menjadi bagian amal soleh kita hari ini. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak ke agenda kita yang berikutnya, yaitu agenda inti kita. Silahkan ibu-ibu untuk dipersiapkan kitab hadis Riyadhus Shalihinnya. Kita buka di bab baru, yaitu bab ke-27 dengan judul Mengagungkan Kehormatan Kaum Muslimin dan penjelasan tentang hak-hak mereka serta belas kasih kepada mereka. Baiklah, kepada Ustadz Haitami kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Akhwati fillah, ummahatil muslimat, al-mu'minat yang dirahmati Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan selalu rahmat kepadanya, keberkahannya. Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada mereka untuk terus thalabul ilmi, sekalipun di sela-sela kesibukannya tetap thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan berilmu. Orang yang beriman dilandasi ilmu, maka derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan dengan seorang mukmin yang biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan tafaqquh fiddin, berikan pemahaman. Mudah orang itu mencerna ilmu, mudah orang itu memahami agama, sehingga menjadi bekal hidup dunia dan akhirat mereka. Dan itulah indikasi ukuran orang yang dicintai oleh Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sampai pada bab yang ke-27. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-27 adalah babu ta'zimi. Babu ta'zimi hurumatil muslimina wa bayani hukukihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab yang menjelaskan mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Ya. Jadi bab ke-27 ini adalah bab yang menjelaskan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Wabayani, dan menjelaskan hukukihim, hak-hak mereka. Mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan juga menjelaskan hak-hak mereka. Wasyafaqati alaihim, dan berempati. Ya, berempati kepada mereka, warahmatihim, dan berkasih sayang. Jadi tema lengkapnya itu kira-kira begitu. Agak panjang memang temanya. Ya, temanya agak panjang. Jadi bab yang menjelaskan mengagungkan atau pengagungan, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Ya, kehormatan kaum muslimin artinya yang dijunjung tinggi oleh setiap kaum muslimin. Apa umpamanya? Ini sedikit saya jelaskan dulu temanya. Umpamanya tentang jiwa dirinya. Ya, jadi kaum muslimin itu pasti akan menjunjung tinggi dirinya. Ya, maka karena menjunjung tinggi dirinya, dihormati dirinya, maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai oleh siapapun. Begitu. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan untuk menjunjung tinggi keberadaan kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita lukai jasadnya. Kita tidak boleh lukai fisiknya, apalagi sampai membunuhnya. Itu maksudnya. Tema ini kira-kira begitu. Kemudian juga bukan hanya jiwa, bukan hanya raga, fisik, tetapi juga harga diri, Bu ya. Harga diri kaum muslimin juga itu adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Maka kita sebagai orang lain diperintahkan untuk menjunjung tinggi saudara-saudara kita. Ya, kehormatannya harus kita jaga, kita pelihara. Tidak boleh kita cederai, tidak boleh kita lukai.
umpamanya melakukan gosip begitu ya, melakukan gosip itu bertentangan dengan tema ini. Jadi harus kita jaga. Apalagi menuduh saudara-saudaranya katakanlah berselingkuh begitu ya, dan lain sebagainya, itu tidak boleh ya, karena itu adalah merupakan harga diri seseorang, atau menghinanya ya, karena fisiknya ada kekurangan, dihinanya dan lain sebagainya. Kemudian juga yaitu harta mereka, karena harta juga yang sesuatu yang dijunjung tinggi ya Bu ya. Siapapun di antara kita pasti akan menjunjung tinggi hartanya. Dia sayang, dia jaga, dia pelihara. Maka orang lain pun diperintahkan untuk mengagungkan, menjaga, yaitu harta kaum muslimin. Sehingga dilarang, haram hukumnya, yaitu untuk mengambil dengan paksa, mengambil dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Mencuri umpamanya, mencurinya, ya, kemudian menipunya dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak boleh. Nah, inilah tema inilah yang diangkat, yaitu babu ta'zimi hurumatil muslimin. Wa bayani hukukihim, dan menjelaskan di hadis-hadis ini, di tema ini adalah hak-hak kaum muslimin. Contoh umpamanya apabila mereka mengucapkan salam, maka kita diperintahkan untuk menjawabnya. Karena menjawab salam merupakan hak saudara kita, hak kaum muslimin. Saudaranya sakit, ya maka menjenguknya. Ya, saudaranya sedang kesulitan secara material, maka kita diperintahkan untuk membantunya. Karena itu merupakan hak-hak mereka. Atau mereka minta nasihat, ya, dia datang minta nasihat kepada kita, maka kita berikan nasihat. Karena itu merupakan hak kepada mereka ketika mereka minta nasihat. Gitu. Wasyafaqati alaihim, dan juga berempati. Ya, jadi ada rasa empati. Ya, umpamanya saudaranya sedang kesulitan, ya maka kita tidak boleh bergembira justru di atas kesulitan orang lain. Orang sedang dirundung duka, maka kita pun disunahkan untuk ikut bersedih bersama dengan mereka. Itu namanya empati. Ya, sebagaimana halnya ketika mereka bergembira, umpamanya lulus ujian, anak-anaknya sukses, suaminya karirnya di kantor meningkat dan lain sebagainya. Kita ikut berempati, kita senang bersama dengan mereka, umpamanya dengan mengucapkan tahniah, mengucapkan salam, mengucapkan selamat ya atas kesuksesan saudara kita, ya entah anaknya, entah suaminya, entah keluarganya dan lain-lain. Nah, itu merupakan bentuk syafaqah, bentuk empati, ya, warahmatihim, dan juga kasih sayang, ya. Kawannya mengadukan dirinya ya tentang kesulitannya, itu paling tidak kita dengar, ya, kita dengar. Syukur-syukur kita bisa memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini tema yang insya Allah siang hari ini sedang kita bahas. Ya, ini semuanya berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu adalah merupakan tutur kata, kalam yang paling baik. Di dunia ini tidak ada kata yang terindah, terbaik kecuali Al-Quranul Karim. Atau kata-kata yang lain merupakan di bawah, posisinya dia di bawah Quran. Jadi mestinya kita ya lebih banyak waktu kita untuk membuka Quran, lebih banyak waktu kita membaca Quran, lebih banyak waktu kita untuk mengkaji ayat-ayat Quran, karena dia merupakan kalamullah. Jadi kalam Allah, perkataan Allah dibandingkan dengan kalam-kalam manusia. Nah, itu Quran itu adalah merupakan kalam yang paling mulia dibandingkan dengan ucapan-ucapan, kata-kata, lafaz-lafaz yang diucapkan oleh manusia. Jadi kita hendaklah lebih banyak waktu kita yang kita luangkan ya, untuk tilawah Quran, mengkaji Quran, ya, dibandingkan dengan yang lain. Bukan berarti haram, tidak ya. Jadi yang lain itu artinya durasinya harus lebih sedikit ya dibandingkan dengan Quran. Atau dengan kata lain, kajian kita terhadap Quran, tilawah kita terhadap Quran harus lebih banyak kita dibandingkan dengan bertilawah atau membaca tulisan-tulisan ya atau makalah-makalah yang lain selain daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, akhwat fillah yang dirahmati Allah, baik kita masuk kepada bahasan ayat-ayat, beberapa ayat yang dikemukakan dalam tema ini, dan juga berikutnya adalah hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal tema di atas. Baik,
Qala Allahu Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 30. Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 30 firman Allah Ta'ala, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Ya. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Wa man, jadi siapapun, ya. Wa man, siapapun, yu'azzim, mengagungkan, jadi siapapun yang mengagungkan, membesarkan, ya, hurumatillah, kehormatan Allah. Jadi siapapun yang mengagungkan kehormatan Allah, fahuwa khairun lahu inda rabbih, maka yang demikian merupakan kebaikan baginya menurut Allah atau di sisi Allah. Fahuwa khairun lahu inda rabbih, maka yang demikian itu merupakan kebaikan atau yang terbaik ya menurut Allah atau di sisi Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kehormatan Allah? Yang dimaksud dengan kehormatan Allah diantaranya adalah hukum-hukum Allah, syariat Allah, aturan-aturan Allah, halal, haram, perintah, larangan, itu merupakan hukum-hukum Allah. Nah, ketika kita menjaga ya hukum-hukum Allah, itu merupakan bagian daripada yu'azzim hurumatillah, ya, menjaga, menghormati, ya, yaitu kehormatan Allah, mengagungkan kehormatan Allah. Tetapi tentu yang dimaksud dengan ayat ini juga maknanya umum. Apa saja yang merupakan kehormatan Allah? Al-Quran, yaitu merupakan kehormatan Allah. Sunnah-sunnah Rasulullah atau Rasulnya sendiri, itu merupakan kehormatan Allah. Kemudian lagi juga syiar-syiar agama, itu juga merupakan kehormatan Allah. Termasuk kerudung, jilbab, ya, pakaian syar'i, itu juga merupakan kehormatan Allah. Karena dia merupakan bagian daripada hukum-hukum Allah. Ya, memakai pakaian yang rapi menutup aurat bagi seorang wanita yang sudah akil baligh, ya, itu diperintahkan oleh Allah, maka kita jaga, kita pelihara, kita hormati orang itu. Nggak boleh dilecehkan, dihina, ya, dibully, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengapresiasi, ya, menghormati, berempati terhadap orang-orang yang menjalankan syariat Allah, ini merupakan bagian daripada ta'zim hurumatillah. Merupakan ta'zim ya hurumatillah. Menghormati, mengagungkan, ya, hal-hal yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa khairun lah inda rabbi. Maka ya menurut penilaian Allah yang demikian merupakan kebaikan, ya, merupakan sesuatu yang afdoliyat, afdol, utama. Nah, maka itu dinilai sebagai afdoliyat, dinilai sebagai kebaikan, maka insya Allah pelakunya, artinya orang-orang yang menghormati, orang-orang yang menjaga, orang-orang yang mengagungkan hal-hal yang dihormati oleh Allah, maka tentu pahala dan ganjaran yang akan mereka terima. Ya, mereka akan terima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah sebagai timbal balik, ya, bagi kita yang menghormati, ya, hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi kehidupannya memperoleh keberkahan, hidup ini tidak merasa sulit, mudah hidup ini. Kalau saya katakan, ya, sebagian kecil daripada kondisi surga sudah kita peroleh di dunia ini, ya, insya Allah ketika kita mengagungkan hal-hal yang dihormati, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu diantaranya surah Al-Hajj ayat 30. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ya, dan juga firman Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim
sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim. Jadi mirip dengan ayat 30. Wa man yu'azzim, siapa orang yang mengagungkan atau siapapun yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah, ya. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu adalah sesuatu yang dihormati, dijaga, dipelihara oleh Allah. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, apa umpamanya agama, lebih detailnya lagi Quran, hadis, nabi, kaum muslimin, ya, masjid, ya, kemudian lagi syiar agama, ya, para ustadz, para dai, para kiai, mungkin habib dan lain sebagainya. Itu termasuk syiar-syiar Allah, ya. Fainnaha min taqwal qulub. Dia merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Jadi di ayat ini, ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ketakwaan hati diantaranya adalah ketika orang itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, makanya kaum muslimin marah, ya, ketika Al-Quran dilecehkan, ya, Al-Quran dibakar. Kaum muslimin di dunia marah, ya, ketika ada pembantaian terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin semua berempati, ya, ketika ada saudaranya yang dizolimi, katakanlah oleh kalangan lain, oleh golongan lain. Karena apa? Karena justru indikasi kebenaran akidah, indikasi kebenaran iman, ya, itu adalah ditandai ketika ia tidak berdiam diri, ya, melihat katakanlah umat Islam terkoyak, umat Islam tersakiti. Jadi memang begitu. Ya, jadi sudah otomatis, ya, maka timbul rasa empati, kasih sayang, kemudian tolong menolong, bantu membantu. Karena katanya itu merupakan bagian taqwal qulub, ya, ketakwaan hati, ya, merupakan ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin, ya, wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah berfirman, ya, yaitu rendahkan, ya, yaitu sayapmu. Yang dimaksud dengan rendahkan sayapmu maksudnya adalah tawadhu'. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah tawadhu'. Tawadhu kebalikannya takabur. Ya, Bu. Jadi menurut bahasa ini makna daripada wakhfid janahaka, rendahkanlah, ya, yaitu sayapmu. Ya, kurung buka adalah tawadhu'lah kamu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Kebalikan daripada tawadhu adalah takabur, arogan, ya, sombong, merasa diri hebat, sehingga akhirnya melecehkan, menghina, merendahkan orang selain dari dirinya, ya, karena mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Rasa diri superioritas, ya, superioritas karena memiliki kekayaan atau fisik, ya, kecantikan, keindahan, atau mungkin juga ilmu, ya, atau juga mungkin kehebatan-kehebatan lain sehingga dia mengecilkan, ya, merendahkan, menganggap kecil orang lain. Ini yang tidak boleh. Allah sendiri, ya, di sini memerintahkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wakhfid janahaka, rendahkanlah sayapmu. Maksudnya tawadhu kepada siapa? Lil mu'minin, ya, kepada kaum mukminin, kepada orang yang beriman diperintahkan untuk tawadhu, ya, diperintahkan untuk tawadhu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Surah Al-Maidah ayat 32. Wa man qatala nafsan, siapapun yang membunuh seseorang, ya, man qatala nafsan, siapapun yang membunuh seseorang, bi ghairi nafsin, ya, bi ghairi nafsin, yaitu bukan karena alasan menegakkan hukum kisos. Begitu kira-kira saya terjemahkan agak bebas.
Man qatala nafsan, siapapun yang membunuh seseorang bighairi nafsin, bukan karena alasan menegakkan hukum kisos. Ya. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapapun yang membunuh seseorang bukan karena alasan menegakkan hukum kisos. Au fasadin fil ardi, atau melakukan kerusakan atau perusakan di muka bumi ini, ya. Au fasadin fil ardi, atau melakukan kerusakan atau perusakan di muka bumi, ya. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah berarti ia telah membunuh seluruh manusia. Maka seolah-olah berarti ia telah membunuh seluruh manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha, dan sebaliknya, siapa orang yang menghidupkan seseorang, ya, siapapun yang menghidupkan seseorang, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh manusia. Maka siapapun orang yang menghidupkan seseorang, ya, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh manusia. Nah, al-ummahatul muslimat, al-ummahatul mu'minat rahimakunallah, semoga Allah merahmatinya ibu-ibu semua. Jadi ayat ini luar biasa, ya, merupakan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala tertera dalam surah Al-Maidah ayat 32, yaitu tentang menjaga hak manusia, ya, tentang menjaga hak manusia. Terutama adalah jiwa mereka yang harus kita jaga kehormatannya, ya, tidak boleh membunuhnya, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Karena ada alasan yang dibenarkan, ya, dalam hal pembunuhan, artinya boleh melakukan pembunuhan, ya. Satu adalah karena menegakkan hukum kisos. Apa itu hukum kisos? Seorang yang membunuh orang lain, ketika pengadilan, ya, meminta kepada ahli waris, ya, ahli mayit untuk memaafkan, kemudian dia tidak mau memaafkan, ya, maka si pembunuh itu harus ditegakkan hukum kisos. Dalam hal ini algojo yang katakanlah menghukum pancung si pembunuh itu, maka ini tidak termasuk kategori ayat ini. Kalau itu justru malah diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisos, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah tegakkan hukum kisos. Karena menegakkan hukum kisos yang pertama adalah merupakan sebuah kewajiban agama, dan yang kedua justru akan menjaga kelangsungan hidup umat manusia. Ya, walaupun yang terbunuh ada, ya, tapi nggak banyak dia, mungkin 1-2. Tapi dengan terbunuhnya 1-2 karena gara-gara menegakkan hukum kisos, insya Allah kehidupan umat manusia di dunia ini akan terjaga, ya, akan terpelihara. Orang akan takut, khawatir, ya, kalau dia membunuh orang lain. Karena kalau ahli waris tidak memaafkannya, dia harus dihukum seperti itu. Gitu. Tapi lagi-lagi, ya, yang menegakkan hukum kisos ini harus penguasa, pemerintah dalam hal ini yang menegakkan hukum. Ya, bisa jadi kepolisian, bisa jadi itu pengadilan dan lain sebagainya. Jadi bukan kita sebagai masyarakat biasa diperintahkan, tidak, ya, kalau kita nggak boleh. Jadi kata Allah, siapapun yang membunuh seseorang, ya, bukan karena alasan menegakkan hukum kisos atau merusak, melakukan kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan merusak atau melakukan kerusakan di muka bumi? Maksudnya adalah merampok, ya, menjadi penyamun, ya, di jalan yang sepi. Nah, ini sekarang agak marak nih, ya, pembegalan, ya, begal dan lain sebagainya. Itu termasuk fasadun fil ard. Karena kita diperintahkan justru untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengguna jalan. Jadi jangan justru, ya, dimanfaatkan malam hari saat orang lain sedang tidur, nyenyak tidur, tapi justru dia beraksi. Ya, padahal mungkin masih ada sebagian kaum muslimin, para pemuda yang pulang kerja mungkin di shift 2, kerja pulang jam 12 atau jam 1 mungkin. Ya, nah ini diharamkan oleh Allah, ya, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi, maksudnya begal dan lain sebagainya. Atau mungkin juga, ya, yaitu perusakan akidah, menyebarluaskan
amalan-amalan syirik. Ini juga merupakan bagian daripada fasad. Ya, jadi sengaja kaum muslimin supaya rusak agamanya. Ya, ini juga ada semacam usaha-usaha yang menuju ke sana. Ya, justru menampilkan ya, acara-acara ya dengan sarana internet dan lain sebagainya untuk merusak kaum muslimin. Ya, nauzubillah. Ya, itu merupakan fasadun fil ard. Nah, kata Allah, siapa orang yang membunuh seseorang tanpa alasan karena menegakkan hukum kisos atau melakukan perusakan di muka bumi, contohnya adalah membegal, ya, menjadi penyamun, ya, kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah seperti halnya, ya, seorang yang membunuh orang lain itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Dan begitu sebaliknya apresiasi Allah kepada orang-orang yang mau menghidupkan, menolong, ya, maka profesi dokter, profesi perawat, ya, profesi orang yang katakanlah memproduk obat-obatan dan lain sebagainya merupakan profesi yang sangat mulia, ya, karena ia bisa menyelamatkan, ya, melalui itu, dengan sarana itu orang ya hidup, ya, orang tidak meninggal, ya, orang tidak jadi meninggal karena dia sehat kembali, ya, karena diobati dan lain sebagainya. Maka kata Allah, siapa orang yang menghidupkan satu orang saja, satu jiwa, maka seolah-olah seperti halnya, ya, ia telah menghidupkan seluruh umat manusia. Jadi bagus, ya, profesi dokter, tenaga kesehatan, ya, nakes, itu sangat luar biasa diapresiasi ketika ia bekerja, berbuat, ya, semata-mata ikhlas karena Allah, walaupun pada akhir bulan dia mendapatkan gaji, mendapatkan salary dari pekerjaannya, itu tidak mengurangi pahalanya, insyaallah. Jadi kata Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jadi siapa orang yang menghidupkan, ya, satu orang jiwa aja, satu jiwa, ya, menolongnya, membantunya, maka seolah-olah ia telah menghidupkan seluruh umat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kira-kira beberapa ayat yang mendukung tema di atas, ya, itu mengagungkan, ya, kehormatan kaum muslimin, ya, dan menjelaskan hak-hak mereka, empati terhadap mereka, dan berkasih sayang. Baik, kemudian hadis yang menjelaskan tema di atas diantaranya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Musa, ya, dari Abu Musa. Jadi yang meriwayatkan adalah Abu Musa, ini sahabat. Wa an Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia bernarasi, ia berkata, ia bercerita. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, ya. Jadi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain kal bunyan, seperti suatu bangunan, seperti sebuah bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Jadi kata Nabi bahwa seorang muslim, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Ya, tergambar Bu ya, bangunan. Kal bunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, ya, antara sebagian yang lain terhadap sebagian yang lain saling mengokohkan, ya, menjalin, ya, saling terjalin kekokohan. Yashuddu ba'duhu ba'da, antara satu bagian terhadap bagian yang lain saling menguatkan, saling menjalin,
saling mengharmonisasi, ya. Wasyabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Rasulullah menjalin jari jemarinya. Ini kira-kira begini, Bu, nih. Rasulullah mencontohkan, ya, bangunan itu begini, ya, antara pasir, semen, air, kemudian behel, ya, atau besi lonjoran, batu bata, kemudian juga unsur-unsur yang lain, ya, unsur-unsur yang lain. Coba perhatikan, ya, sebuah bangunan itu, ya. Jadi bangunan itu kokoh karena satu dengan yang lainnya saling mengait, ya. Antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi tidak ada yang terpisah, ya, antara pondasi di bawah, ya, yaitu dari mulai menggali pondasi, lebih-lebih di pojok-pojok itu, masing-masing pojok-pojok itu, yang di sana adalah kemungkinannya bebannya berat di situ, maka dia biasanya digalinya lebih dalam, ya Bu, ya, dia digalinya lebih dalam. Mungkin ibu-ibu yang, ya, suka ke Jakarta itu mungkin suka melihat itu, bagaimana bangunan-bangunan yang dibangun itu sampai, ya, itu apa namanya, bukan ceker ayam, ya, apa itu, ancangnya itu bisa jadi 6-7 meter, Bu. Jadi ditancap ke dalam. Biasa kalau bangunan yang tinggi, yang mungkin bisa jadi 50 lantai, itu tidak hanya sekedar digali begitu untuk jadi fondasi di tiap-tiap pojoknya. Malah, ya, itu di pojok-pojoknya itu ditancapkan paku buminya itu begitu, itu di atas 6-7 meter. Dan malah dulu tahun 80-an saya, ya, atau ibu-ibu mungkin dulu juga yang tinggal di Tanah, saya juga dulu di sekitar itu, ya, di Karetengsin saya. Itu ketika membangun apa itu di depan ini, di depan Sahid Jaya itu ada bangunan cukup tinggi. Itu dulu sekitar tahun 85-86 itu baru mulai dibangun, itu menancapkan paku buminya itu mungkin lebih dari 10 meter, ya. Ada 10 meter. Sampai berisik itu, sampai berapa bulan itu berisik sekali. Ya. Karena memang dipukul begitu, pakai alat, yang pakai mesin begitu, sampai nancap ke dalam, nah nanti dikaitkan dengan pondasinya. Ya, supaya bangunan yang tinggi itu tidak mudah roboh, ya, supaya kokoh. Nah, kira-kira gambarannya begitulah antara kaum mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Sampai Rasulullah menggambarkannya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, ya, itu adalah seperti sebuah bangunan, ya, luar biasa. Padahal Rasulullah hidup, ya, di saat bangunan sangat sederhana, ya, waktu itu, ya, belum ada semen dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah sudah berbicara tentang bagaimana kekokohan, ya, antara kaum mukminin itu adalah diibaratkan sebuah bangunan yang kita tahu antara satu dengan yang lain, unsur yang satu dengan unsur yang lain saling kait mengait, ya, saling mengokohkan dan lain sebagainya. Sampai Rasulullah untuk memberikan pemahaman kepada para sahabat dan juga kepada kita, sampai beliau menjalin jari jemarinya. Kira-kira begini, Bu, ya. Begitu. Jadi kokoh, ya, jadi kokoh, atau begini, ya, jadi kokoh antara mukmin dengan mukmin. Mohon maaf walaupun fenomena hari ini agak sedikit kebalikan, Bu, ya. Kita jangankan berbicara kaum mukminin yang luas, ya, kaum mukminin sekitar Ta'liful Qulub saja, yang ngelola masjid saja, ya, itu ternyata masih bermasalah. Sehingga taklim, ya, ketika kita sudah sirna pandemi Covid ini, masih juga kita taklimnya, ya, daring, ya, offline, ya, apa namanya, tidak di satu tempat, ya. Tapi insya Allah juga mudah-mudahan malah pahalanya jadi semakin banyak. Supaya apa? Karena pengurus sekarang mungkin memandang supaya tidak saling serang menyerang, justru akhirnya masjidnya hanya untuk pakai sholat saja. Tapi untuk taklim, golongan satu, golongan lain itu jadi akhirnya tidak saling saling klaim. Ya, ini ada masalah. Ya, masalahnya di mana? Ya, mudah-mudahan nanti Allah akan tunjukkan, ya. Jadi sangat bertentangan sekali dengan hadis yang sedang kita pelajari, Bu, ya.
Iya, klaim tanah lah, mengaku tanahnya tanah sendirilah, hasil belilah, dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak saling menjaga, ya keributan lah yang terjadi. Dan nanti ya justru ya setan atau orang kafir justru tertawa ya melihat kaum muslimin yang cakar-cakaran. Nah, inilah ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kita prihatin ya dengan ta'liful qulub, jadi prihatin. Tapi insya Allah walaupun begitu, kondisi begitu, taklim kita tetap harus jalan. Ya, walaupun akhirnya biayanya harus lebih banyak kita taklim. Ya, karena tidak bertatap muka di satu ruangan umpamanya masjid. Ya Bu ya, begitu. Ya, mudah-mudahan Allah sadarkan mereka. Ya, Allah bukakan pintu hati mereka. Allah bukakan pintu hati mereka. Ya, orang-orang yang bersalah. Orang bersalah. Baik, ini sangat bagus ya tema ini. Ya. Jadi Rasulullah menggambarkan seorang mukmin ya terhadap mukmin yang lain, saling mengokohkan itu seperti sebuah bangunan ya, antara satu unsur dengan unsur yang lain saling mengokohkan, saling menguatkan, dan beliau menggambarkannya supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh sampai beliau menyilang-nyilangkan yaitu jari jemari ya, seperti begini atau begini. Begitulah Rasulullah menggambarkan persatuan, kesatuan, visi ya mukmin itu semacam itu. Ya. Saya sering juga sampaikan sebuah hadis bahwa setan dengan manusia diibaratkan seperti halnya serigala dengan kambing. Serigala yang kuat ya dia akan menerkam ya kambing yang lemah, tapi ketika kambing itu bersama-sama dia berjamaah antara satu dengan yang lain saling mengokohkan, maka serigala pun tidak akan menerkam. Karena serigala akan menerkam yaitu kambing yang nyempal, ya, kambing yang menyendiri. Mestinya hadis itu juga menjadi pelajaran ya bagi kita seluruhnya ya, tanpa kecuali. Itu hadis yang ke-222. Kemudian hadis yang ke-223, wa anhu, masih wa an Abi Musa. Wa anhu yaitu wa an Abi Musa. Wa an Abi Musa, ya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man marra fi syai'in min masajidina. Man marra fi syai'in min masajidina. Au aswakina, ya, au aswakina wa ma'ahu nablun. Wa ma'ahu nablun. Fal yumsik. Au liyaqbid ala nisoliha bikaffihi. Au liyaqbid ala nisoliha bikaffihi. An yusiba ahadan minal muslimin. An yusiba ahadan minal muslimin. Minha bisyai. Ya, muttafaqun alaih. Muttafaqun. Wa an Abi Musa, dan dari Abu Musa juga, ia berkata. Dan dari Abi Musa, ia pun berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik 2. Man marra fi syai'in min masjidina. Siapa saja yang lewat, siapa saja yang lewat di salah satu sudut masjid kita. Jadi kata Nabi, man marra fi syai'in min masajidina. Siapapun yang lewat di salah satu sujud di masjid kita, au aswakina, atau di pasar-pasar kita. Jadi siapapun yang lewat di salah satu pojok atau salah satu penjuru, salah satu bagian ya di masjid-masjid kita atau di pasar-pasar kita. Wa ma'hu nablun, sedangkan ia sambil membawa anak panah. Sedangkan ia membawa anak panah. Fal yumsik, maka hendaklah pegang anak panah itu. Ya, wa ma'hu nablun fal yumsik. Ya, bersamanya atau ia membawa anak panah. Fal yumsik, maka peganglah. Jadi anak panahnya diperintahkan untuk dipegang. Auliyakbit ala nisoliha bikaffihi, atau genggam
ya dengan telapak tangannya, ya, atau genggam batangnya dengan telapak tangannya, atau genggam batangnya dengan telapak tangannya. An yusiba ahadan, ya, minal muslimina minha bisyai'in. Khawatir atau antisipasi, ya, khawatir atau antisipasi, ya, akan mengenai kaum muslimin, ya, khawatir atau antisipasi, ya, mengenai kaum muslimin, begitu. Ya, mungkin bisa maknanya itu luas, ya. Jadi hadis ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya membawa barang atau benda-benda yang tajam. Contoh umpamanya mungkin bisa jadi pedang, ya, golok, pisau, atau mungkin juga kayu yang berduri, atau mungkin apalagi itu, ya, mungkin senjata, pistol katakanlah, ya, pistol, atau mungkin juga senpi, ya, senapan api, ya, senjata api, ya, senjata api, ya, seperti Pak Polisi dan lain sebagainya. Itu perintahnya itu harus dipegang, maksudnya dikasih sarung, begitulah, ya, ada sarungnya, ada bajunya, ya, pisau, golok, pedang, ya, dan lain sebagainya, ya, seperti yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak boleh, ya, malah pamer, itu tidak boleh. Ya, sedapat mungkin senjata-senjata itu tidak diperlihatkan kepada yang lain, karena memprovokasi, menakut-nakuti, menginterogasi itu hal yang dilarang dalam Islam, ya, karena merupakan penghormatan kaum muslimin, ya, rasa takut itu nggak boleh ada di antara sebagian kaum muslimin merasa takut, sangat tidak boleh, dilarang, haram hukumnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu mengarahkan kepada kita kaum muslimin secara umum, kata beliau, siapapun orangnya, laki, perempuan, tua, muda, ketika lewat di salah satu penjuru, ya, salah satu bagian, salah satu sisi di masjid kita atau di pasar kita. Jadi kenapa, ya, Rasulullah menyebut istilah masjid kita atau pasar kita? Artinya bahwa itu adalah menjadi sarana umum, dimanapun masjid itu adalah masjid kaum muslimin, dimanapun pasar itu adalah pasar kaum muslimin, ya, dimana itu adalah sarana umum, dianggap itu adalah milik kita. Jadi sehingga kita tidak boleh, ya, ketika di sarana umum, tempat-tempat umum, kita memperlihatkan arogansi kita, ya, sehingga membuat orang lain takut atau malah justru sampai mengena, itu haram hukumnya. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan kalau, ya, seseorang lewat di salah satu penjuru pasar, ya, atau masjid, maka hendaklah, katanya, ujung panahnya itu, ya, tertutup atau dipegang, nggak boleh, ya, sampai menakut-nakuti atau sampai terkena pada kaum muslim, ya, diharamkan oleh Allah SWT. Jadi maka kalau sekarang ada golongan tertentu yang menuduh kaum muslimin itu teroris, menuduh kaum muslimin itu radikal, rasa saya dia sangat tidak mengerti agama, dia sangat tidak mengerti paham, tidak paham agama, dan saya lebih mengatakan bahwa ini adalah pesanan, ya, artinya dia melakukan itu, mengatakan radikal, radikul dan lain sebagainya itu, ya, dan yang radikal-radikul itu adalah kaum muslimin. Kadang-kala yang berkata juga kaum muslimin, golongan tertentu, organisasi tertentu, itu mungkin jadi pesanan dia dipesan untuk selalu menghembus-hembuskan supaya kaum muslimin itu takut. Ya, ketika dia ingin mengejawantahkan Islam secara baik, secara utuh, itu menjadi takut. Karena yang dianggap teroris, ya, radikal itu umat Islam yang pakai kerudung, tutup aurat, umat Islam yang sehari-harinya baca Quran, umat Islam yang sehari-harinya menghafal Quran, dan lain sebagainya. Ya. Seperti dulu kasus ada santri yang di salah satu acara dia dengar musik, dia nutup telinganya. Ya, orang nutup telinga itu, ya, siapapun, ya, tidak boleh kita larang. Ya, dia menutup telinganya karena dia tidak mau mendengar musik. Mungkin, ya, dia menduga bahwa kalau mendengar, ya, kalimat-kalimat yang tidak Islami, khawatir nanti katakanlah hafalannya hilang. Kita tidak boleh menuduh santri-santri itu calon radikal, ya, calon teroris dan lain sebagainya, tidak boleh menuduh macam itu. Makanya saya mengatakan mungkin kemungkinannya dua. Pertama, dia tidak paham agama sehingga menuduh dengan tuduhan-tuduhan teroris, radikal dan lain sebagainya kepada kaum muslimin yang ingin,
ya, menampilkan Islam yang utuh, ya, atau yang kedua dia adalah propagandis, ya, yaitu orang-orang pesanan yang dibayar itu untuk menakut-nakuti kaum muslimin sehingga umat Islam takut, ya, ketika dia ingin menampilkan Islam yang utuh, ya. Itu hadis yang ke-223. Masih ada waktu Bu Lulu saya untuk menyampaikan materi? Masih Ustadz, insya Allah nanti masih sekitar kita selesai kajian penyampaian materi jam 10.50 Ustadz. 10.50. Berarti masih kurang sekitar 10 menitan ya, kurang lebih. Iya Ustadz. Baik, berarti masih kita lanjutkan, yaitu hadis Ya. yang 224 Bu. Silakan lihat. Iya, Ya. betul Ustadz. Saya bacakan. Ya. Wa anin Nu'mani ibni Bashirin radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Ya, wa ta'atufihim. Masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Wa anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi meridhoi keduanya karena Nu'man dan ayahnya yaitu Bashir, keduanya sama-sama sahabat. Sehingga doa kita kepada mereka berdua, semoga Allah meridhoi keduanya, baik Nu'man maupun ayahnya, yaitu Bashir. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoi keduanya, qala, Nu'man bercerita, Nu'man bernarasi, Nu'man berkata. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Masalul mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan kaum mukminin. Jadi kumpulan orang-orang beriman, ya. Perumpamaan kaum mukminin. Perumpamaan kaum mukminin, bukan satu. Kalau hadis yang tadi kan satu saja. Saling menguatkan, saling mengokohkan katanya. Nah, sekarang bagaimana ketika kaum mukminin berkumpul? Masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang beriman fi tawaddihim, ya, dalam hal mencintai. Ya, dalam hal mencintai. Wa tarahumihim, dalam hal berkasih sayang. Di perumpamaan orang-orang beriman dalam hal mencintai dan berkasih sayang, wa ta'atufihim, dan saling berempati. Ya, saling berempati. Jadi kata Nabi, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal berkasih sayang, saling mencintai, berkasih sayang dan berempati, masalul jasadi. Jadi kata Nabi, seperti halnya satu tubuh. Ya, seperti halnya satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun. Ya, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, ya, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, idza ishtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, tada'a lahu sairul jasadi. Ya. Tada'a lahu sairul jasadi. Akan terusik, ya, akan merasa sakit pula, yaitu seluruh jasad akan terusik atau terpanggil atau merasakan sakit juga, ya, yaitu sairul jasadi, seluruh jasadnya. Jadi kata Nabi,
perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, berkasih sayang, berempati, kata Nabi, seperti halnya satu jasad yang apabila salah satu anggota jasad itu sakit, maka seluruh jasadnya akan merasa sakit pula. Apa diantaranya? Bisahari wal humma, itu dengan tidak bisa tidur, ya, wal humma, dan panas, ya, merasakan panas. Jadi dengan begadang, dengan tidak bisa tidur, dan juga panas. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati kesohihannya. Ya, hadis ini disepakati kesohihannya baik oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, begitulah Rasulullah SAW membuat sebuah gambaran lebih utuh tentang bagaimana empati, kasih sayang, dan saling mencintai. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu gambarannya seperti satu tubuh, ya. Apabila sakit salah satu anggota tubuh, ya, umpamanya karena sakit gigi, umpamanya, Bu, ya. Ternyata dengan sakit gigi saja, satu saja yang sedang bermasalah, itu ternyata mengundang sakit seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuhnya terusik, tidak diam, ya, sakitlah dia. Ya. Nah, diantaranya adalah bentuk terusiknya adalah, bentuk sakitnya adalah dengan tidak bisa tidur, ya, karena gara-gara gigi satu yang sakit. Wal humma, dan juga panas. Jadi makanya panas itu bisa jadi dia hanya gejala, artinya fenomena yang terlihat, yang dirasakan. Padahal yang sakit itu yang lain, ya. Yang sakit yang lain kemudian timbulnya panas. Dan malah banyak penyakit yang ujung-ujungnya selalu panas, badan panas. Nah, itu menunjukkan bahwa jasad itu semacam itu. Ya, dia terkonek, ya, antara satu dengan yang lain, ya, tidak bisa saling memisah. Dia harmonis hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga ketika jangan banyak, salah satu saja, ya, dari organ tubuh yang sakit, itu ternyata membuat organ-organ tubuh yang lain, ya, fisik juga menjadi sakit. Ya, malah kadang-kala bisa membuat tidak bisa tidur dan juga merasakan panas yang tinggi, ya, merasakan panas yang tinggi. Ini gambaran tentang mestinya begitulah, ya, kaum mukminin itu antara satu dengan yang lain, ya, dalam hal saling bercinta, ya, dalam hal berkasih sayang, juga dalam hal saling berempati. Jadi tidak berlepas diri, ya, tidak berlepas. Baik, satu lagi. Hadis yang ke-225. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Qabbala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Nabi pernah mencium Al-Hasan, ya. Al-Hasan bin Ali, ya. Nabi pernah mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Nah, ini karena Hasan, ya, dan Ali sahabat, dan beliau merupakan cucu Rasulullah, yaitu dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fatimah nikah dengan Ali, kemudian lahirlah anaknya bernama Hasan. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Nabi mencium cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridai keduanya. Wa indahu Al-Aqra ibnu Habis. Di sekitar Nabi atau di dekat Nabi, ya, di sisi Nabi ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Ya. Jadi di dekat Nabi ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Faqala al-Aqra, lalu Aqra berkata. Jadi sahabat Aqra berkata ketika melihat Nabi SAW mencium siapa? Mencium cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali. Faqala al-Aqra, lalu Aqra berkata, innali asyaratu minal walad. Kata beliau, aku punya yaitu 10 anak. Nah, luar biasa sahabat ini, ya. Dia bilang saya punya 10 anak. Itu kata Aqra. Innali asyarata minal walad. Saya punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan. Tidak satupun yang saya cium di antara mereka. Jadi kata beliau,
kata Aqra ini, ya, tidak ada satupun di antara anakku yang aku cium. Ya. Ma qabbaltu minhum ahadan. Ya, tidak ada satupun ya anakku ya di antara mereka yang aku cium. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi melihat, ya, memandang Aqra sambil berkata, sambil bersabda. Lalu Nabi memandang Aqra, ya, sambil berkata. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu Nabi melihat Aqra dan sambil berkata. Titik 2. Man la yarham la yurham. Jadi kata Nabi, siapa orang yang tidak berkasih sayang, tidak sayang, tidak berempati, la yurham, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Jadi siapa orang yang tidak berkasih sayang, tidak mengasihi, tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Allah pun tidak akan menyayangi dia. Ya, muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati kesohihannya baik oleh Imam Al-Bukhari maupun oleh Imam Muslim. Ya. Jadi kata Nabi, man la yarham la yurham. Nah itu. Ya, keluarnya atau asbabul wurud daripada hadis man la yarham la yurham, siapa orang yang tidak sayang, tidak empati, ya, tidak ikut ya merasakan ya kondisi saudaranya, maka Allah pun ya, tidak akan sayang, tidak empati. Ya, tidak akan merasakannya itu ya, ketika orang itu merasakan ya kemungkinan kesulitan dan sebagainya pada orang lain. Ini tentunya maknanya adalah umum. Jadi kita diperintahkan ya berkasih sayang ya kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, kepada kawan kita, kepada sahabat kita, sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala sayang, ya empati, memberikan pertolongan, mudahkan kita dalam segala urusan dan lain sebagainya ketika kita mencurahkan kasih sayang, perhatian kita, empati kita kepada orang yang ada di muka bumi ini, entah itu keluarga dekat atau orang lain dan lain sebagainya. Begitu. Jadi jadikan sarana taklim kita itu untuk meringankan beban saudara kita yang mungkin sedang dalam kondisi sulit ya, atau dalam keadaan dia sedang ya, berduka dan lain sebagainya. Mungkin ada sudah ya Bu ya, itu ada divisi sosial ya, divisi sosial. Jadi mungkin ada saudara kita yang sedang sakit, yang sedang bermasalah, dia harus lebih dulu tahu ya sebelum anggota yang lain, dan dia harus segera action ya, harus berbuat ya terhadap saudaranya yang sedang sakit. Kalau masing-masing anggota, masing-masing kita ya dalam satu organisasi, dalam satu grup ya saling menguatkan, insya Allah nanti kaum muslimin semuanya menjadi kuat. Begitu pula grup-grup yang lain juga, mereka memahami Islam itu semacam itu. Kalau saran saya Bu Lulu ya, jadi grup taklim itu bukan hanya berbicara tentang kajian, ya, tapi selanjutnya bagaimana kita mengokohkan persaudaraan ya, hubungan di antara kita, karena merupakan implementasi, merupakan pembuktian terhadap ilmu yang sudah kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar tamattu' al-ilmu, bukan hanya sekedar kita nikmat rasanya kalau dengar pengajian, ya baca buku gitu, ada nikmat dan rasa, tapi bagaimana kita ya kita buktikan, kita amalkan dalam keseharian, karena ya tidak memberikan manfaat kalau ilmu itu hanya kita simpan ya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, termasuk usul saya itu ya mudah-mudahan memang sudah ada, saya tidak tahu itu ada divisi khusus yaitu yang ngurusin sosial ya, tidak tahu bagaimana kondisi anggotanya ya, kondisi anggota sedang sulit ekonomi, sedang kesusahan, sedang kesakitan, sedang bermasalah rumah tangga, dia membantu meringankan ya. Itu merupakan implementasi kita terhadap hadis-hadis yang senantiasa kita kaji sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Mungkin itu yang baru kita kaji ya sampai hadis yang ke-225, dari 222 dan beberapa ayat ya perihal perintah kepada kita untuk ta'zim ya, mengagungkan ya, kehormatan kaum muslimin, baik berkenaan dirinya, jasadnya, fisiknya, berkenaan dengan hartanya maupun harga dirinya dan kehormatannya. Kita diperintahkan untuk mengagungkan, menjaga, memelihara. Demikian ya, mungkin saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan silahkan, cuman saya tutup saja ya karena kajiannya dianggap selesai. Tapi pertanyaan mangga, saya dengarkan baik-baik. Mangga dulu, silakan. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pemaparannya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan fadilah dari materi yang telah disampaikan Ustadz. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan pembahasan 4 hadis. Dari keempat hadis yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan betapa syariat Islam sangat menjunjung tinggi, menghargai, dan dengan kehati-hatian dalam mengatur hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang sebagai hamba Allah, pastinya kita senantiasa berhubungan dengan urusan kehidupan duniawi, urusan diniyah atau keagamaan, dan urusan ukhrawi. Hendaknya dapat kita menanamkan sikap empati, kasih sayang, serta tolong-menolong. Baiklah, kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Silahkan ibu-ibu bagi yang ingin bertanya atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dengan Ustadz, saya persilahkan. Silahkan ibu-ibu, silahkan Ummahatil Fillah jika ada yang ingin ditanyakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Ya, baiklah jika memang tidak ada pertanyaan, kajian pagi ini menjelang siang kita akhiri saja dan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Ustaz Haitami dan jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu Majelis Talim Khairunisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.